Nah sekarang ini dalam dunia Boruto yang makin kompleks dan juga penuh misteri ya, sebagian besar perhatian penggemar tuh kini tertuju pada pertarungan besar antara Boruto, Kawaki dan juga para Shinju. Namun di balik hiruk pikuk itu ya, ada satu sosok yang diam-diam kembali bergerak dari balik bayangan, Code sendiri nih. Selama ini Code memang dikenal sebagai karakter yang terus-menerus dipermalukan, tertinggal dari segi kekuatan dan bahkan nyaris tak punya tempat di alur cerita terbaru. Tapi bagaimana jika semua itu hanyalah fase diam sebelum badainya datang? Ada petunjuk menarik yang muncul dalam Art Sunagakure, tempat di mana markas para Shinju berada kan. Code pernah muncul diam-diam di sana. Keberadaan kotak hitam misterius yang digunakan dalam proses penciptaan Shinju mengarah pada kemungkinan besar bahwa Code sedang merencanakan sesuatu. Dengan pengetahuan yang ia miliki tentang bagaimana cakra, buah dewa dan jiwa itu diproses di dalam satu tempat, bukan tidak mungkin Code akan mencoba melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi ya, mencampurkan karma putih miliknya dengan kekuatan pohon para dewa. Inilah momen yang bisa membalikkan posisi Code dari karakter tertinggal menjadi ancaman terbesar. Segalanya kian aja menarik kan? Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini pula, oke? Nah, di sini kita langsung masuk pembahasannya. Memang ya teman-teman, sudah beberapa chapter telah berlalu di Two Blue Vortex yang memperlihatkan pertarungan epic antara Boruto lawan Jura atau bahkan Kawaki sendiri. Meskipun itu kita semua tahu bahwa secara kekuatan Boruto tidak memiliki peluang nyata. Dia tetap memberikan perlawanan luar biasa. Namun ketika semua terlibat buntu, muncullah Kawaki dengan kekuatan mencengangkan yang ngebuat komunitas fan Boruto itu geger. Tapi ada satu karakter yang akhir-akhir ini justru nyaris dilupakan, padahal dialah yang kemungkinan besar akan menggunakan cerita ke depannya. Itu adalah Code sendiri, pewaris kehendak Ishiki Otsutsuki. Code selama ini cuma dikenal sebagai karakter yang menerima kekalahan berulang kali sejak sebelum Boruto Two Blue Vortex-nya. Ia terus-menerus dipermalukan dan seolah-olah tertinggal jauh ya dalam hal kekuatan maupun pengaruh di dalam ceritanya. Ketika berada di markas Shinju dan bersekutu dengan mereka, ia sempat ngebuat sedikit keributan, tapi kemudian lenyap dari ingatan banyak orang nih. Nah, padahal secara teknis Code itu masih punya karma dan bahkan memiliki kekuatan Shinjutsu milik Shibai Otsutsuki, karena ia pernah menerima sel-sel Shibai melalui eksperimen Amado. Secara teori nakama, Code punya potensi kekuatan besarnya, tapi dalam hal narasi, ia sangat tertinggal dibandingkan tokoh-tokoh lainnya. Yang ngebuat karakter ini terasa garing itu adalah motivasinya. Ia hanya meniru mimpi klasik ala klan Otsutsuki, menjadi ras tertinggi kan? Terlalu sederhana sih memang. Otsutsuki itu memang bisa dimaklumi ya, karena sejak awal mereka digambarkan sebagai makhluk superior yang ingin menyerap cakra. Tapi Code ya, dia adalah manusia yang dimodifikasi. Harusnya dia punya motivasi lebih kompleks lagi agar terasa kuat sebagai karakter pula. Code justru jadi karakter yang menyebalkan, bukan karena kekuatannya tapi karena cara dia muncul saat tidak diharapkan dan menciptakan masalah tanpa henti. Bayangkan aja cuy, keberadaan para Shinju, makhluk ancaman global, pada dasarnya adalah akibat ulah Code sendiri kan, menciptakan bencana besar di planet ini walaupun tidak secara langsung. Nah, di sini kita meyakini bahwa alur cerita di Desa Sunagakure bisa menjadi titik balik bagi Code sendiri. Bisa jadi ya, inilah kesempatan emas untuk memperkuat karakternya dan menjadikan ancaman besar di arc-arc berikutnya. Ingat ketika Code ngebuat kesepakatan dengan Jura untuk ngebunuh Boruto, dia melakukannya tanpa rasa hormat atau loyalitas pada Jura nih. Bahkan setelah Jura memotong bagian tangannya, Code masih sempat-sempatnya menyindir dengan ucapan yang tertawa terakhir, tertawa paling keras. Apa tuh maknanya? Ini menunjukkan bahwa Code sedang menunggu momen tepat untuk membalikkan situasi. Memang ia tahu dirinya lemah dibandingkan para Shinju saat ini. Sadar bahwa untuk menjadi ancaman nyata bagi Boruto dan Kawaki, dia butuh kekuatan baru. Jura saat ini memang tampak seperti musuh utama, tapi kemungkinan besar dia akan dikalahkan pada nantinya. Saat itulah Code akan kembali mencuri sorotan lagi nakama. Saat ini Code tidak bisa sembarangan kembali ke Konoha. Boruto, Kawaki bahkan Sarada aja bisa menghajarnya tanpa banyak kesulitan.
Maka dari itu satu-satunya cara baginya yang naik level adalah melalui dari markas Shinju. Di sana ia pernah menyaksikan proses kelahiran para Shinju kan, termasuk bagaimana jiwa berduri itu Tone Soul muncul dari manusia yang digigit makhluk ekor 10 dan bagaimana para Shinju menggunakannya membangkitkan kembali sosok-sosok seperti Hidari. Quote menyaksikan semua ini diam-diam dari kotak hitam itu sebelum akhirnya keberadaannya diketahui oleh Ryu kan. Menariknya nakama, teori ini meyakini bahwa jiwa berduri tersebut itu mengandung cakra dari korban yang kemudian bercampur dengan ekor 10 ya. Makhluk-makhluk iblis tersebut yang menggigit mereka adalah bagian dari ekor 10 yang terpisah pula. Nah, di sini tuh segalanya bakalan menarik jika seperti itu. Bisa aja kan bahwa Sensei sendiri itu sedang menyusun rencana ke depannya untuk cerita Two Blue Vortex. Dalam chapter 23-24 kita sudah melihat kembali bagaimana kilasan masa depan. Pertarungan ulang Sarada melawan Hidari, pertarungan Mamushi melawan Daemon, Jura yang kembali ke markasnya. Semua ini mengisyaratkan bahwa Jura belum akan kalah dalam waktu dekat nih. Terlalu dini memang untuk ngebunuh karakter sekuat itu. Dia masih menyimpan banyak misteri, bahkan mungkin kekuatannya belum sepenuhnya terlihat nakama. Karena yang menarik ya, semua Shinju itu akan meninggalkan markasnya kecuali Jura. Disitulah kemungkinan besar Quote akan kembali ke markas tersebut nih, menuju kotak hitam tersebut. Karena mungkin di sanalah pusat kekuatan yang sebenarnya. Banyak yang tahu bagaimana Shinju diciptakan, tapi sangat sedikit yang mempertanyakan fungsi sebenarnya dari kotak hitam itu. Ketika manusia digigit, akar-akar dari markas Shinju seolah menyedot cakra mereka dan menciptakan jiwa berduri. Para Shinju kemudian mengambil alih jiwa itu dan masukkannya ke tengah-tengah kotak yang memiliki simbol sama dengan tanda di punggung Jura. Dari sinilah Shinju baru lahir. Kotak ini seperti alat yang mampu mengekstrak dan mencampur cakra dari buah-buah Shinju sendiri, menghasilkan kehidupan baru ya. Kotak ini bisa dibilang sebagai tungku biologis yang memproses cakra menjadi entitas baru. Tidak hanya cakra dari korban, tapi juga cakra dari 10 ekor dan energi khas dari Yubin. Jika Quote kembali dan masukkan cakranya sendiri ke dalam kotak ini sebagai pemilik dari karma putih ya, hasilnya bisa aja sangat berbeda kan. Ada kemungkinan bagi Quote, pertama ia bisa menyerap buah-buah cakra yang tumbuh dari akar-akar pohon Shinju sehingga menyerap sedikit demi sedikit kekuatan ekor 10 Jubi. Atau yang kedua, dia ini lebih mengerikan lagi, mencampurkan cakranya sendiri dengan energi Jubi ke dalam kotak hitam, menciptakan dirinya sendiri sebagai makhluk baru kan. Ya, jika Quote melakukan ini hasilnya mungkin adalah sosok yang menyerupai Shinju namun tetap memiliki kesadaran dan ingatan sebagai manusia. Dia akan menjadi semacam hybrid antara Shinju ekor 10 ditambah dengan kemampuan karma putih yang dimilikinya ya nakama. Dengan begitu ia tidak menjadi Shinju biasa, melainkan versi yang berevolusi dan lebih berbahaya lagi. Bisa aja Quote banyak manipulasi proses penciptaan Shinju dengan menghack sistemnya menggunakan cakra karma lama. Disitulah Jura kemungkinan akan kembali ke markas mendapati Quote telah berevolusi menjadi monster baru. Ini bisa menjadi pertarungan besar yang sangatlah ditunggu-tunggu sih. Bahkan ada kemungkinan Quote merebut jiwa berduri sebagai spesial setelah Jura dikalahkan di masa depannya. Tapi untuk saat ini terlalu dini memang untuk membuat Jura kalah karena perannya masih sangatlah penting, dan yang pasti hanya Boruto Koji dan Quote yang tahu proses kelahiran Shinju dan struktur yang ada di markas Karanya ini. Itu artinya hanya Quote yang punya peluang untuk memanfaatkan proses ini demi kekuatan pribadi ya nakama. Nah, sekarang ini bahwa informasi tentang Quote sedang dipersiapkan memang untuk sesuatu yang besar. Meskipun sekarang dia nyaris tidak terlihat, perannya kemungkinan akan segera besar nanti. Mungkin Ikimoto maka Boruto itu sedang mempersiapkan momen kejutan lagi yang besar untuk karakter yang satu ini. Lebih besar dari peran Sarada dan beberapa villain-villain terakhirnya. Quote ini harusnya sudah diposisikan ya sebagai penjahat utama bahkan sebelum era Time Skip. Saat ini ia tampil bersama Boruto dan Kawaki di panel akhir kan. Dan saat ia tampil bersama Boruto dan Kawaki di panel akhirnya juga menjadi penanda menariknya. Dan saat ia tampil bersama Boruto Kawaki di panel akhirnya, jelas itu menjadi penanda menariknya. Artinya dia harus berkembang dan menjadi jauh lebih berbahaya dari sekarang nih ya nakama. Dan momen itu jelas sudah makin dekat pula. Jadi kalau mau disimpulkan, jika teori ini benar ya, maka Quote bukan hanya akan kembali ke markas Shinju untuk sekedar mengamati, tapi menjadikan dirinya bagian dari proses penciptaan dengan mencampurkan cakra mininya sendiri yang sudah dimodifikasi oleh karma dan sel Shibai ke dalam sistem biologis pohon dewa.
ia bisa saja menciptakan bentuk evolusi baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Bukan Shinju biasa, bukan manusia biasa, tapi gabungan keduanya dengan kesadaran penuh dan utuh nih. Jelas jika seperti itu harusnya itu lebih berbahaya dari Jurai Core 10 kan. Tentu ini semuanya masih bersifat teori ya cuy. Tapi jika Ikimoto benar-benar sedang menyiapkan momen besar untuk evolusi Code sendiri, segalanya bisa aja terjadi kan. Karena sekarang ini di era Two Blue Vortex, hal-hal besar dan plot twist seperti itu sering terjadi di era sekarang. Kalian sepakat tentang bagaimana penggambaran ini? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi tentang informasi Boruto Two Blue Vortex ke depannya. Nah, terima kasih banyak telah mengikuti ceritanya sampai akhir ya. Jika kalian punya pendapat silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.